Oke teman-teman, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada satu lagi ya. Ini ada power yang 5.1 yang biasanya dipakai buat home theater. Tapi ini yang versi rakitan ya. Jadi untuk powernya sendiri ini tertulis 5.1 surround amplifier 3D. Nah, ini dari produknya Ranik. Ini sebenarnya barang sudah lama kan ini. Cuma ada yang belum tahu untuk 5.1 itu ya. Jadi powernya itu ada 5 plus 1 subwoofer ini. Terus ini ada prosesornya, ini rangkaian atau gandengannya ya. Ini kan cuma powernya saja ini. Ini tak sepilkan dulu untuk powernya. Nah, kayak gini. Nah, ini kan power untuk 5 channel plus 1 subwoofer. Jadi di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 plus 1 subwoofer kan ini. Jadi ini intinya 5 power dan 1 power buat khusus untuk suara subwoofernya saja yang bagian ini ya. Ini rangkaian 5.1 ini menggunakan IC TDA2030 ya ini ya. Ini jumlahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 TDA dan suplainya ini di 3 ampere. Untuk tegangannya 12 volt sampai 15 volt CT. Ini sudah ada diodanya, jadi langsung bisa kalian tancapkan ke trafo ya ini ya, tanpa buat PSU nya dulu. Jadi langsung dari output tegangan trafo ini ambilkan yang 12 atau 15 volt untuk 3 ampere. Bisa juga dipakaikan 5 ampere, cuma untuk diodanya ini harus kalian ganti ke 5 ampere. Ini untuk elko nya ada 2 set. Ini untuk positif, ini untuk positif ya ini. Ini bagian sini. Bentar. Oh, ini untuk negatif dan ini untuk positifnya ya, 2 set. Dan ukuran elko nya ini 35 volt 2200 mikro. Jadi ketemunya di 4400 mikro ini ya, karena 2 set. Nah, ini untuk potensio volume. Ini ada 4 biji, yang ini subwoofer, ini center, ini front untuk speaker bagian depan sendiri, dan ini surroundnya ya. Oke, ini cuma powernya saja. Dan untuk mixing dari pembagian channel itu dipakaikan surround processor ya ini ya. Karena ini sudah satu paket, harusnya itu sama merek Ranik ya, juga Ranik, tapi ini aku belinya terpisah, jadi tidak bisa satu set ya. Ada juga yang satu set jualnya. Ini aku pakai yang merek Audio Oke ini. Ini buat pembagi suara antara subwoofer, antara center, suara front, dan apa tadi ya, surround. Di sini ada tulisan surround processor ya, ini untuk pembagi suara. Jadi ini bisa dikatakan crossover aktif sekaligus equalizer ya. Jadi suara itu sudah di equalizer dan dibagi melalui crossovernya, terus langsung dikeluarkan melalui output ini ya. Ini ada center, ini ada tulisan surround R dan L, dan subwoofer di sini. Ini subwoofernya ini mono, dan ini untuk front ya. Ada dua pilihan untuk front out yang satu, dan ini untuk eksternal front. Ini maksudnya EF ini kemungkinan ini adalah ekstra ya, maaf salah sebut tadi. Ini adalah ekstra. Bila kalian punya satu power lagi atau 2 power atau stereo, bisa kalian tambahkan untuk suara ekstra front ini ya. Jadi ada 4 colokan plus dan 1 ground. Ini groundnya menyatu semua, cuma pembagian plusnya saja ya yang dipisah ya. Ini juga ini sudah tak tes, ini suaranya juga lumayan. Ini kabel ini untuk positif semua. Ini ada plus dari input surround kanan kiri, ini front kanan kiri, ini untuk center mono, dan ini subwoofer ya. Nanti untuk negatifnya itu jadi 1 ya.
jadi satu rangkaian, karena negatif ini sudah menjadi satu kan ini. Terus untuk suplai tegangan di prosesornya ini cari amannya saja, karena IC-nya ini tidak terbaca ya. Ini kayaknya dihapus untuk IC prosesornya ini. Ini sejenis IC equalizer kalau nggak salah, kalau maaf ralat kalau salah saya ya. Ini sejenis IC prosesor. Ini untuk penguatnya, ini op-amp. Dan untuk amannya dikasih tegangan 12 volt CT ini ya. Ini tidak ada tulisan berapa volt maksimal di sini. Jadi sudah lengkap. Kalau kalian tidak pakaikan prosesor ini bisa juga langsung dikasih input tegangan dari tone control. Dikasih input audio dari tone control. Cuma pembagian outputnya itu dikasihkan R pembagi ya. Cuma lebih ribet, belikan saja satu paket kayak gini. Jadi ini sudah ada equalizer buat pangkas frekuensi audio yang masuk melalui Bluetooth atau perangkat lain ya. Sudah dibagi, yang mana subwoofer, mana yang front, suara vokal, itu sudah terpotong semua. Jadi langsung diumpankan ke power ini ya. Jadi ini pure power, dan ini anggap saja crossover aktif plus equalizer ini. Bisa juga kalian tambahkan untuk tone control di sini untuk input dari prosesornya ini ya. Maaf, ini ya inputnya ya. Nah ini R dan L, ini inputnya ini. Oke, langsung saja aku contohkan cara pemasangannya saja ya ini ya. Tak dahulukan untuk soket speakernya ini atau terminal speaker. Jadi terminal speakernya itu ada 3 set. Ini di masing-masing satu set ini ada 2 terminal speaker ya. Jadi totalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 biji speaker yang nanti akan dihidupkan oleh powernya ini ya. Jadi lebih banyak untuk kebutuhan speakernya. Oke, langsung saja. Untuk subwoofer itu negatifnya atau minnya dari speaker itu tidak boleh diikutkan negatif atau groundnya dari power yang lainnya. Ini jadi kayak gini. Ini untuk, ini aku singkirkan dulu. Ini untuk apa ini? Surround tak ambilkan plusnya saja. Mudah-mudahan kelihatan ya. Mudah-mudahan tidak ngeblur ini. Biasanya ngeblur ini. Nah, kayak gini aja. Ini surround. Ini biasanya dipakai untuk home theater ruangan yang suaranya menggema itu ya ini ya. Tapi ini versi yang rakitan, bukan buatan pabrik ya untuk bentuk jadi. Kalau buatan pabrik itu kan sudah siap pakai dan tinggal colok listrik gitu ya. Ini masih dirakit dulu, jadi versinya beda ya. Kalau masih posisi dirakit kayak gini, aku malah lebih suka karena kita bisa atur sesuai keinginan ya. Ini yang subwoofernya tadi mana ini? Subwoofer front, ini subwoofer ya. Oke, ini tampilkan plusnya saja ya. Nanti untuk negatif atau min dari speakernya itu cukup satu kabel saja. Jadi lebih mudah dan tidak ribet kabel nanti ya. Nah, ini yang subwoofer. Subwoofer paling pojok sendiri. Ini yang plusnya mana ini? Bentar, tak cari dulu plusnya. Ini ada tulisannya plus sebelah sini. Ini bagian positif. Oke, mudah-mudahan kelihatan. Nah, kayak gini. Ya kan, plus dan plus subwoofer. Terus untuk subwoofer bagian negatif ini sendiri ya, karena tidak ikut groundnya yang kelima powernya. Ini sendiri untuk subwoofer bagian negatif ini. Nah, ini untuk negatif subwoofer. Ini colokannya ini bagian ini. Terus untuk kelima power ini 1, 2, 3, 4, 5 ini cukup satu negatif.
terserah mau ditempelkan di sini, sini, atau sini juga bisa ya. Cukup ambilkan satu saja, biar tidak kebanyakan kabel. Nah, Mas, di soketnya ini juga aku kasih kawat atau tembaga ini ya, tembaga engkel ini di bagian negatif aku sambung semua. Ini kecuali bagian subwoofer ini berbeda ya. Oke. Terus untuk ini bagian positif semua ini kabel ini. Untuk negatifnya bisa ditambahi dengan satu kabel lagi. Oke, untuk negatif aku kasih kabel terserah mau ditaruh di mana, yang penting bagian negatif ya ini tersambung sini. Berarti lebih amannya itu bisa di sini atau di sini ya. Ini tak taruh sini saja. Biar tidak mengganggu. Nah, kayak gini. Ini untuk negatif satu jalur. Nah, tinggal pemasangan nanti saja ya. Ini aku pakaikan dulu ke suron prosesornya ini ya. Oke, ini untuk suron. Ini keluaran dari suronnya ini stereo, jadi kabelnya ini bagian ini ya. Ini kalau diurut bagian ini ya. Oke, pasang dulu di sini. Untuk suron itu di sini ada tulisannya center. Ini yang suronnya ini ya. Oke, jadi kayak gini. Nah, ini bagian suronnya. Ini suaranya lumayan jernih kalau dipakaikan ini. Ini agak sedikit merepotkan ini. Sambil lihat kamera takutnya tidak jelas dan sambil nyolder ya ini ya. Jadi mohon maaf kalau ada ngeblur ya, harap maklum karena HP-nya juga jadul. Nah, ini untuk suron. Terus urutan kabel 3 dan 4 ini untuk front ya. Ini untuk input front. Jadi untuk kabel ini kan 1 2 3 4 ini untuk front, berarti dua kabel ini front stereo. Dan sambungkan, lihat sini untuk front ini ya. Ini ada 4 buah pin atau colokan dan satunya ini ground. Bisa dipakaikan yang atas atau yang bawah ya. Tapi yang bawah ini terhambat oleh resistor. Jadi kemungkinan ini suaranya jadi apa ya? String gitu loh ini. Tapi yang di atas untuk front out yang aslinya ini tidak dikasih resistor langsung menuju ke IC ini ya. Jadi ini untuk tambahan yang dua ini. Bila kalian punya power lagi bisa dibuat untuk tweeter, lebih ngejring suaranya karena terhambat dengan resistor. Jadi tak pakaikan yang di bagian atas saja. Oke, ini juga karena stereo jadi ada 2 kabel ya, R dan L. Oke. Terus untuk urutan kabel nomor 1 2 3 4 5 ini ya. Untuk 5 itu adalah center ini ya. Jadi 1 2 3 4 dan 5 ini. Ini untuk center. Cari saja di tulisan center ini ya. Center itu bukan center buat lampu center itu ya. Ini center itu adalah speaker yang berada di tengah-tengah biasanya. Karena ini 5.1 itu seperti home theater, kalau ditata di ruangan itu melingkar. Biasanya subwoofernya di bawah, terus senternya di depan posisi kita duduk. Terus untuk front itu di samping kiri kanan biasanya gitu. Jadi center ini posisi di depan kita persis. Terus tinggal satu lagi, itu adalah, bentar, ini kita lihat dulu. Ini ada tulisan subwoofer. Nah, ini ya, ini subwoofer. Ini kabel nomor
1 2 3 4 5 6 kabel terakhir ya ini ya. Jadi lihat saja di sini bagian subwoofer bagian plus. Nah, ini untuk inputnya dari powernya ini negatif atau minnya itu jadi satu ya, kecuali untuk output yang langsung ke speaker itu terpisah untuk subwoofernya. Jadi negatifnya itu jadi satu nanti. Nah, kayak gini. Ini sudah tersambung. Nah, tinggal pemasangan ground atau negatif. Nah, ini negatifnya terserah dipakaikan di sini bisa, dipakaikan sini bisa, di sini juga bisa ya. Jadi lebih dekatnya itu biar tidak terlalu panjang itu tak taruh sini. Yang penting jalur negatif ya, negatif speaker. Oke. Nah, ini sudah mendapat negatif semua ya, mulai dari subwoofer, surround, center, dan front ini sudah terwakili atau cukup dipakaikan satu kabel ini saja. Terus untuk tegangan, nah, ini tak pakaikan trafo 3 ampere saja, karena di sini untuk tegangan powernya ini 12 sampai 15 volt. Terus di trafo 3 ampere ini adanya 18, 12 ya CT ya. Tidak ada ukuran 15 volt. Jadi lebih amannya itu pakaikan yang 12 volt saja. Karena kalau dipakaikan yang di 18 nanti ketemunya itu lebih dari 21 volt. Dan tidak akan akan merusak dari TDA-nya ya, karena ini TDA belum tentu ori ya ini ya. Jadi lebih amannya itu pakaikan yang 12 saja kalau tidak nemu di trafonya itu 15 volt ya. Biasanya 15 volt itu adanya di trafo 2 ampere dan 1 ampere. Jadi lebih amannya pakaikan yang 12 volt. Ini CT-nya sebelah sini. Nah, ini cukup mudah. Dan kabel hitam ini adalah CT. Nah, ini CT. Kalau kalian pakaikan yang 5 ampere juga bisa dengan mengganti ini ya. Dioda 3 ampernya ini diganti dengan dioda 5 ampere. 10 ampere juga bisa, tapi tegangan yang dipakai itu tetap 12 ya, cuma ampernya saja yang berubah. Oke. Ini juga elko bisa kalian ganti, bisa lebih besar 10.000 mikro itu juga bisa. Tinggal modif saja PSU-nya ini ya. Ampernya diodanya diganti, elko-nya diganti, lebih nendang nanti suaranya. Cuma untuk voltnya itu tetap 12 sampai 15 volt ya yang dipakai ya. Cuma ampernya saja yang bisa dirubah-rubah. Nah, kayak gini. Terus untuk tegangan buat prosesornya ini tak pakaikan simetris 12 volt biar stabil nanti suaranya ya. Bisa saja kalian pakaikan simetris elko yang dikasih LM7812 itu bisa, atau elko dikasih dioda sama Zener 12 volt juga bisa. Cuma lebih baik atau saran saya itu pakaikan simetris karena di sini ada TR penguatnya ya, TR penyetabil. Bila terjadi tegangan drop itu distabilkan lagi dengan TR BD ini ya, 2 biji ini ya. Jadi lebih stabil nanti tegangan yang dikeluarkan. Kan biasanya itu trafo kadang-kadang drop, kadang-kadang naik kan. Itu kalau pakaikan simetris yang ada TR-nya itu lebih stabil. Apabila drop itu tetap di 12 volt, apabila naik ya tetap di 12 volt ya. Jadi tidak naik turun. Nah, ini untuk plusnya, ini jangan sampai terbalik. Oh ya, ini tadi tak pakaikan di 18 volt ini karena sudah yang 12 volt ini sudah terpakai untuk suplai ini ya. Jadi yang 18 tetap aman dipakaikan di suplai PSU-nya ini ya, bagian untuk prosesornya. Jadi tidak bercampur ya, untuk 12 volt nanti dipakaikan kedua-duanya ini nanti bisa drop. Jadi harus terpisah. Kalau ingin suaranya itu enak ya, ini ada di tengah. Ini cuma saran
Kalau kalian pengennya digabung 12 volt jadi satu juga bisa, nggak masalah. Terus untuk negatifnya bagian bawah ya ini ya. Ini bagian negatif. Oke. Tinggal satu lagi. Oh, ini belum nempel ini. Oke, sudah nempel. Kabel kuning ini adalah CT 12 volt dari simetris. Nah, ini tempelkan di CT juga ya ini ya. Jadi jangan sampai terbalik. Kalau terbalik ya juga rusak nanti untuk IC dari prosesornya ini ya. Nah, kelihatan? Ini kok agak ke sini ya. Terus kasih input audio. Ini tak pakaikan langsung Bluetooth ya ini ya. Ini bisa juga kalian lewatkan ke tone control lagi, terus langsung menuju ke prosesornya juga bisa, biar lebih enak suaranya. Tapi kalau langsung kayak gini cukup tambah potensio volume ya, karena ini tidak ada volume, yang ada adalah bukaan dari masing-masing channel. Jadi volumenya nanti ikut ke semuanya ini ya. Yang ini dimatikan tapi ini masih bunyi. Jadi harus satu-satu. Kalau dikasihkan volume sendiri untuk Bluetoothnya, ini sudah disetting untuk keluaran subwoofernya berapa, surroundnya berapa, untuk frontnya berapa, dan senternya itu berapa ya. Terus untuk volumenya itu lewatkan ke Bluetooth saja. Nanti kalau pakaikan potensio, ini dikasih potensio, setelah outputnya potensio bisa langsung ke inputnya prosesor ya. Ini cuma saya coba saja. Jadi langsung kayak gini aja ya. Nanti untuk tesnya itu tak pakaikan box ini, ke boxnya langsung ya. Ini untuk negatif. Jadi aku kasih contoh cara pemasangannya saja di luar box ya. Nanti untuk pengetesan suaranya itu sudah ada di dalam box ya. Kalau aku contohkan di dalam box itu terlalu ribet ya, dan kemungkinan kurang paham nanti yang bagi pemula seperti saya ini saya juga pemula ya, jadi mohon maaf. Nah, kayak gini ini sudah selesai, ini sudah siap bunyi, ini tinggal tancap ke speaker ya ini ya. Gini, ini sudah selesai. Nah, cukup mudah kan, dan nggak ada yang sulit untuk perakitan dari power 5.1 ya ini. 5 channel plus 1 subwoofer. Oke. Langsung tancapkan ke speakernya ya. Ada 6 biji speaker harusnya kepasang. Oke, ini sudah aku taruh di dalam box ya ini ya. Boxnya tetap sama seperti kemarin, dan untuk rakitan ini atau penyambungan ini sama seperti tadi, cuma bedanya tadi kan aku contohkan di luar box ya, ini aku sudah masukkan ke dalam box. Dan ini speaker kebesaran ya ini ya, harusnya sih maksimal di 6 in, itu paling mentok di 8 in ya untuk subwoofernya. Dan itu ada samping kiri kanan itu tak buat surround, dan tengah 2 biji itu adalah speaker untuk front, dan tengah yang Sony itu tak buat center ya. Jadi yang besar 2 ini jangan ditiru ya. Ini untuk kabel speakernya banyak sekali ya ini ya. Ini tak sepilkan bagian belakangnya. Ini ada colokan 1, 2, dan 3. Yang bawah ini surround kanan kiri. Yang tengah ya, yang tengah ini untuk speaker front kanan kiri, dan samping kanan itu untuk center, dan ini subwoofernya ya ini ya. Jadi totalnya speaker ini total di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 speaker ini. Ini subwoofernya tak buat 2 sekalian buat tes ya. Harusnya maksimal di 6 sampai 8 in saja. Oke, kita cek suaranya ini ya. Oke, ini tak pakaikan volume untuk Bluetooth ya ini ya. Kalau di sini kan untuk volume
pembukaan dari suron, front, dan ini untuk subwoofer, ini untuk oh ini maaf, ini suronnya, ini front, ini center, ini subwoofer ya. Kebalik tadi aku. Oke, cek suaranya. Nah, ini sudah tak besarkan. Dengarkan suaranya baik-baik untuk suronnya ya. Ini kurang agak belakang ya. Tak besarkan. Oke, suaranya suron atau home theater itu kayak gini ya. Ini yang versi rakitan. Oke, lanjut lagi untuk dengarkan suaranya. Range or acceleration? Oke, suaranya cukup menggelegar ya, kayak punya sound system buat nonton bioskop ya di rumah kalian masing-masing. Hanya dengan menggunakan trafo 3 ampere sudah menggelegar dan bisa angkat speaker 7
buah speaker ya. Yang dua ini jangan ditiru karena terlalu besar, harusnya di 6 sampai 8 ya. 8 itu sampai mentok itu. Sudah tidak direkomendasikan ya. Untuk 8 ini tuh harusnya di 6 karena mengingat power yang dipakai itu TDA 2030 ya, yang artinya power ini satu IC TDA-nya itu mengeluarkan 14 watt ya. Jadi bayangkan 14 watt buat ngangkat speaker 300 watt. Ya, kayak gimana ya? Oke. Bisa kalian coba di rumah apabila video ini bermanfaat, dan silakan klik tombol like dan subscribe-nya. Kalau ada pertanyaan seperti biasa tulis di kolom komentar ya. Nanti aku jawab kalau ada waktu luang. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.